di dalam perhitungan turap ya, kita kan ada menghitung gaya F ya. Jadi kalau misalnya jadi kemarin kan kita seandainya kita punya turap ya seperti ini ya. Karena ada ini kita desain si gaya yaitu gaya F. Nah, gaya F inilah yang harus diberikan oleh angkur ya. Jadi kalau di dalam perhitungan kemarin kita dapatkan misalnya F-nya sama dengan berapa kilonewton ya. Ini adalah gaya. Nah, ini yang harus disediakan nanti oleh angkur ya. Oke, kemudian masuk ke, nah ini adalah angkur ya. Ada beberapa jenis angkur ya. Yang paling sederhana ya, angkurnya itu bentuknya plat ya, plat atau balok ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, jadi dia bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tadi ada seperti ini ya, sehingga turapnya itu kita taruh seperti ini. Nah, ini yang namanya plat tadi. Cuma persoalannya adalah yang harus kita pertimbangkan yaitu di mana posisi plat ini ya. Nah, posisi plat ini ya, posisinya ditunjukkan oleh ini. Jadi lihat di sini ya, bahwa plat itu tidak boleh di sini, ini tidak boleh. Plat itu juga nggak boleh di sini. Jadi dia itu idealnya itu di sini. Nah, gitu. Jadi posisinya itu bagaimana untuk mencari posisinya ini? Maka pertama kita harus buat dulu ini. Ya, kalau ini karena ini adalah pasir ya, kalau ini adalah pasir, ya, maka ini besar kita bisa membuat ini. Jadi kita tahu misalnya panjang turap ya, kemudian kita buatlah garis di mana ini sudutnya ini adalah 45 ya, 45 ditambah V per 2 ya. Nah, ini sesudah itu kita taruh ke sana garisnya, lalu kemudian pada titik ini kita tarik lagi garis yang memberi sudut ini 45 kurang V per 2. Nah, gimana ya? Maka plat itu harus kita letakkan di sini atau di mana saja. Yang penting dia tidak berada pada area ini ya, area F dan G ini. Nah, ini sangat penting. Kenapa kita harus menentukan posisinya seperti itu? Karena kalau posisinya seperti ini adalah bidang runtuh. Ya. Jadi kalau kita letakkan di sini, nanti tanah itu akan runtuh. Ya. Jadi tidak ada fungsi ini, karena yang menahan runtuhan ini hanya ini. Padahal dalam perhitungan kita yang tadi ini, ya, ini itu akan memberikan gaya F tadi kan. Padahal kalau di sini nggak ada gaya F-nya. Oke, nah kalau kita lihat di atas ya, jadi kita tahu kemarin itu kan turap itu kan ini turap. Nah, begini dia nyambung-nyambung gitu ya. Nah, lalu di antaranya itu kita letakkan namanya walling, ya ini penguat lah ya, penguat dan penyatu dari lempeng turap itu. Ya, jadi itu kalau kita lihat dari atas. Nah, kemudian di sini kita lihat angkurnya di situ. Ya. Oke, kemudian ada juga bentuknya itu ya, ini juga biasa ya, yang kita sebut dengan tie back. Ya, jadi ini ya biasanya ini dilubangi, lalu kemudian ini dikeruting ya. Jadi namanya beton keruting. Seperti ini. Nah, ini juga kita lihat ya, posisinya itu harus ada di sini ya.
sebelah dalam dari ini. Tidak boleh di sebelah luar. Jadi seandainya kita misalnya membuatnya itu sebagian di sini, ya, ya ini hanya ini saja yang bisa berfungsi. Ini tidak. Nah, jadi ini juga harus hati-hati. Seringkali karena ini tidak akurat, ya, ininya nggak kuat. Ya. Misalnya ketika ini kita membuat galian, ini kan digali. Katakanlah ini misalnya galian. Ketika ini sedang ketika membuat basement, misalnya ini digali kan ini dibangun basementnya. Ketika dibangun basementnya ini rontok. Ya karena ini nggak kuat. Ya. Karena bisa jadi ininya ini nggak cukup sebetulnya untuk menahan. Ya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ya, ini juga bisa juga bentuknya itu ya kita taruh suatu tiang di sini ya. Jadi bisa saja ini dipancang tiang dulu di sini, lalu kemudian kita tarik seperti ini. Tentu saja tanah di atas ini adalah digali dulu tentunya. Oke, kemudian nah ada juga seperti ini ya. Jadi ini kalau kita taruh seperti ini ya, kita taruh baloknya di sini ya, tentu saja ini tiangnya kita pancang dulu, baru kita taruh balok di sini. Nah disinilah kita taruh ini ya. Jadi kalau kamu itu mau masuk ke Zoom ini, ke ruangan ini, sebelum masuk itu dibuat dulu unmute, dibuat dulu mute. Maksudnya itu digaris dulu itu, jangan kamu masuk ke dalam ruang ini dalam keadaan kamu tidak dalam keadaan unmute ya. Setiap kali kamu masuk kepala orang sakit gitu. Oke. Nah, kemudian jadi tadi tujuan kita itu tadi adalah bagaimana ya. Jadi seperti ini, bagaimana ini memberikan gaya F ya yang sudah kita hitung tadi. Nah, bagaimana menghitung berapa besar gaya tarik yang ditimbulkan atau yang diberikan oleh angkur ya. Mari kita lihat. Ini adalah beberapa cara. Ini adalah cara yang paling simpel. Jadi kalau misalnya ada suatu plat, misalnya seperti ini, ya. Jadi ada plat seperti ini. Kemudian ini tingginya adalah H, ya, tebalnya katakanlah berapa. Lalu kemudian ada B. B itu ke sana, ya, tegak lurus dengan bidang yang kita lihat ini. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini kan ada nilai lebarnya. Ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini adalah B. Lalu ya, kalau seandainya ya besaran lebar dari lebarnya ini B ini tadi memenuhi ini ya. Jadi kalau B dibagi H besar dari 5 ya, maka ini kita anggap dia sudah namanya itu adalah plane strain. Jadi namanya plane strain itu artinya seolah-olah lebarnya ini tak berhingga. Jadi lebar sekali gitu, jika dibandingkan dengan tinggi H-nya. Nah, jadi ini kalau seperti ini, maka kita bisa menghitung seolah-olah dia menjadi balok menerus. Ya, maka rumusnya adalah ini. Jadi simple rumusnya yaitu P ultimate adalah B dikali ya, tahanan pasif ya, karena kalau ditarik ke sana kan ada tahanan pasif nih segini, ya, yaitu PP dikurang tahanan aktif ya. Jadi rumusnya adalah PP adalah ini, PA adalah ini, tinggal masukin di sini maka kita peroleh yang besar PU-nya ya. Yaitu tahanan batas atau tahanan ultimate. Nah, bagaimana kalau B-nya itu ya tidak 5 kali H atau B per H-nya itu tidak besar dari 5 ya.
maka ya kita harus pakai rumusnya ini. Ya. Jadi ini adalah dengan anggapan bahwa baloknya tidak menerus. Ya, jadi dia harus kita hitung seperti ini ditambah dengan ini. Ya. Nah, kemudian ada satu metode yang cukup didasarkan kepada hasil penelitian yang ini. Nah, ini kita bisa pakai namanya metode Ovesen dan Stroman. Ya. Nah, ini metode ini ya, ada beberapa tingkatan. Ya. Yang pertama kita anggap dulu sebagai kasus dasar. Ya. Sebagai kasus dasar, yaitu adalah seolah-olah seperti ini. Jadi ada angkur ya dari permukaan sampai ke sini. Nah, kita hitung berapa P ultimate-nya. Ya, ini kita sebut dengan kasus dasar. Nah, rumusnya adalah ini, ya, bahwa P ultimate-nya adalah rumusnya adalah ini. Di mana ya untuk mencari Kp cos delta, ya, kita menggunakan grafik ini. Untuk itu kita perlu tahu dulu ini. Nah, ini kita pakai rumusnya ini. Ya. Jadi dengan di sini W-nya ini adalah berat dari plat itu, ya berat dari plat bisa dihitung. Kemudian rumusnya ini. Nah, dari sini kita dapat Kp cos delta, kemudian dari sini kita mencari Ka cos V, ya Ka-nya dapat dari sini, ya. Maka kita dapatlah P aksen ultimate. Tapi P aksen ultimate ini adalah kasus dasar, yaitu kasus seolah-olah seperti ini. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan. Ya. Nah, ini tadi. Nah, kita lanjutkan dia. Sekarang kita anggap dia sebagai kasus jalur. Jalur itu artinya apa? Yaitu B-nya tak berhingga ke sana. Tetapi tidak lagi seperti di sini. Jadi dia tidak lagi sampai sini. Tapi pada satu tinggi plat tertentu saja. Ya. Maka untuk mendapatkan pada kasus jalur, ya, arti kasus jalur itu lihat ini B-nya ini tak berhingga. Ya, seolah-olah ini panjang terus ke sana, ini panjang terus ke sana. Ya. Maka kita dapatkan P aksen US, di mana P aksen US itu adalah COV, yaitu untuk pasir padat 19, untuk pasir lepas 14, ya, kita masukkan ke sini. Maka inilah kita kalikan dengan yang tadi kita peroleh dari sebelumnya. Ini untuk kasus dasar. Nah, gitu. Ya. Nah, sesudah itu ya, kita carilah kasus aktual, yaitu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya B-nya itu adalah terbatas, H-nya terbatas, ya seperti ini. Dengan tentu saja ini ada selang-seling sehingga ada jaraknya sebesar S aksen. Maka dari sini inilah PU yang sebenarnya. Jadi PU yang sebenarnya adalah P aksen pada kasus jalur, ini kan kasus jalur tadi, dikali BE, di mana B itu adalah panjang ekivalen. Dari mana didapat BE itu? Dari sini, dari grafik ini. Yaitu sini ada BE, ya. Maka kalau kita misalnya masukkan dalam grafik ini, maka bisa kita peroleh nilai PU, ya. Jadi inilah yang disebut dengan kasus aktual. Nah, gampangnya kita bisa lihat contoh. Jadi sini ada contoh, ya. Jadi kita lihat kita mendesain turap seperti ini, ya tingginya 40 cm, jaraknya 1,2 meter, S-nya, kemudian lebarnya juga adalah 40 cm. Ya, V-nya adalah 35 derajat. Nah, pertama tentu kita cari dulu dari V sama dengan 35. Ini kita cari KA-nya. Ya, dari mana KA-nya? Tentu dari gambar yang tadi, ya. Ini 35, maka kita dapat KA-nya ini. Ya.
Nah, kemudian ya, kita cari W-nya. Ya, jadi W tentu adalah H, ya. Ini H-nya, ya. H-nya ini ya, H besar, ya. Jadi kita anggaplah bahwa dia ini sampai ke atas. Kemudian ini adalah tebalnya. Ingat ya, bahwa rumus ini untuk kasus dasar, di mana kasus dasar itu kita anggap tadi hanya sampai ke permukaan. Ya. Jadi H dikali T kali gamma konkret ini adalah gamma beton. Ya. Sering juga kadang-kadang disebut dengan misalnya 2,4 ton per meter kubik, ya sekitar ini, yaitu 23,5 kilonewton per meter kubik. Ya. Nah, jadi kita dapat W-nya adalah segini. Maka dari sana kita cari Kp sin delta. Ya, dengan rumusnya tadi W tambah ini seterusnya. Maka kita dapatkan sini Kp sin delta. Nah, dengan V dan Kp sin delta segini, maka kita dapatkan, ya, kita masukin sini. Tadi dia Kp sin delta tadi 0,576, kemudian V-nya adalah 35, maka kita dapatkan Kp cos delta aksen. Ya, jadi kita dapatkan Kp cos delta aksen itu adalah 4,5. Maka kita dapatkanlah P ultimate aksen sebagai kasus dasar. Ya. Nah, kemudian untuk kasus jalur, ini kan kasus jalur. Ya. Maka ya, ini dikali, nah ini sebetulnya ini dikali dulu ya, dikali yang ini tadi, dikali P ultimate. Ya, yang mana itu adalah 35,39. Ya, ini dikali 35,39, maka baru dapat adalah 32,17. Ya. Nah, inilah kasus jalur. Nah, lalu kemudian kita mencari ya, XS aksen dikurang B dibagi H ditambah H adalah ini. Kemudian ya, dari sini ya, kalau misalnya kita anggap dia sebagai lusen, maka kita masukkan ke dalam, nah ini tadi ya. Jadi tadi ini kalau dia lusen, maka kita dapatkanlah nilai ini. Ya. Yaitu nilainya adalah 0,229. Maka dari sini kita harus mencari B. Maka kita dapatkanlah P ultimate, lalu kita kali dengan B adalah segini. Nah, inilah hasil akhir P ultimate-nya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita terusin lagi. Ya. Ini nah, kasus yang berikutnya ya, bukan kasus tapi metode yang berikutnya. Jadi tadi ada metode Ovesen dan Stroman. Nah, ini ada yang namanya metode stress ya. Stress characteristic solution ya. Jadi ini suatu metode yang kita lihat ya dengan mengandalkan penyelesaian
karakteristik tegangan ya. Jadi dia katakanlah misalnya seperti ini. Jadi dia pakai plat seperti ini adalah platnya. Ya. Jadi platnya setinggi H ya. Lalu kemudian dengan asumsi kalau ini kita tarik ya, kalau ini ditarik maka keruntuhannya seperti ini. Ini adalah mode keruntuhan kalau dia ditarik ya. Maka perlawanan yang ada itu akan ada perlawanan ketika ini ya dia akan runtuh seperti ini, maka akan ada perlawanan dari tegangan geser maupun tegangan normal yang dihasilkan oleh di belakang turap ini. Jadi ini untuk tanah pasir ya. Jadi ini adalah pasiran ya. Maka tergantung kepada berat pasir yang ada di situ ya, yang kita sebut nanti tegangan normal ya. Nah, dari sini ya, maka faktor tegangan geser yang dimobilisasi itu kita bisa bentuknya dalam rumus ini ya. Maka kalau kita dari sini kita bisa mencari P ultimate-nya itu adalah rumusnya adalah ini, di mana M gamma Q ini tadi koefisien gaya ini nanti kita lihat di dalam grafik. Kemudian Fs adalah shape factor, juga bisa kita lihat dari grafik ya. Nah, dari sini grafik mana yang akan kita pakai, yaitu adalah ini untuk mencari M gamma Q tadi ya, untuk mencari shape factor adalah ini gitu. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kita bisa pakai yang M sama dengan 0 atau M sama dengan 1 ya. Oke, kemudian nah ini sebagai contoh yang tadi lagi ya, contohnya kita ambil yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat contohnya ini ya, sama dengan yang tadi, kita tinggal mencari ini ya. Jadi H per H, B per H ya, lalu dari sana kita cari apa? Ya, kita cari M gamma Q. Ya, kemudian kita cari juga Fs ya. Gini. Nah, ini dari mana kita dapat? Ya ini tadi ya, dari grafik itu tadi. Jadi ini sebagai contoh tadi ya. Kita ambillah misalnya M-nya sama dengan 0, jadi kita pakai yang garis yang tegas, yang hitam ya, bukan yang biru. Maka kita bisa dapat dari sana. Begitu juga dengan untuk ini. Ya, bisa kita pakai untuk mencari Fs. Maka dari sana ya, kita dapat P ultimate-nya. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya, rumusnya adalah ini. Ya, maka kita dapat P ultimate-nya adalah 34,62 kilonewton. Nah, ini mungkin tidak persis sama ya dari metode Ovesen and Stroman tadi. Sebetulnya kalau kita menggunakan beberapa metode seperti ini, yang mana yang kita pakai? Ya tentu saja kalau kita tidak punya pengalaman itu artinya bisa, sebetulnya ini kan bisa dicek ya, dicek di lapangan, kita ukur di lapangan itu berapa sebetulnya tegangan tarik yang bisa dihasilkan. Nah, kalau kita nggak punya pengalaman kan itu, ya kita ambil aja yang terkecil dari kedua perhitungan ini. Mana yang paling kecil ya itulah kita ambil. Ya, tapi kalau kita punya referensi bahwa memang bisa lebih besar, ya boleh. Ya. Oke. Ya, ini tadi. Nah, kemudian ada juga metode yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus P ultimate seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau pakai rumus ini, ya lihat di sini kita masuk rumus ini, ya kita dapat segini ya, hampir sama seperti metode metode stres karakteristik tadi. Ya, di sini ya ini ada namanya P ultimate. Jadi kalau namanya P ultimate ya itu nanti kita harus ya P ultimate ini kita bagi dengan faktor keamanan ini yang harus lebih besar dari nilai F
yang kemarin kita hitung. Kita hitung kemarin kan nilai F. Itu adalah F untuk kesetimbangan. Nah, oleh karena itu, maka angkur kita itu, ya kita hitung tadi dengan P ultimate-nya, kalau kita bagi dengan Fs, maka dia harus memberikan angka yang lebih besar dari F yang kita peroleh pada perhitungan desain turap. Ya. Nah, ini adalah salah satu yang kita sebut dengan faktor keamanan. Ini salah satu. Tapi ada bentuk lain. Bentuk lain itu apa? Ini kita bisa menggunakan ini juga, ya. Yaitu, ya, ini adalah bergantung kepada besarnya displacement. Ya. Ini adalah berapa displacement yang diperbolehkan. Ya. Jadi ini makanya dikatakan ini adalah kalau diperbolehkan tertentu, maka P yang akan kita pakai adalah P adalah gaya angkur pada level terjadinya U tadi. Ya, jadi ini semacam apa namanya, semacam factor of safety juga. Ya. Jadi kita ya tentu saja tidak sebesar P ultimate yang kita pakai, tapi mengacu kepada berapa deformasi yang terjadi. Oke. Nah, ya. Jadi ini tadi kita ulang lagi. Jadi P allowable, ya. PU dibagi dengan ini adalah ultimate dibagi faktor keamanan. Nah, dari sini Fs-nya bisa kita ambil 2. Kalau metode Stroman atau Fs sama dengan 3. Kalau kita pakai metode stress karakteristik atau yang tadi itu. Maka kita bisa juga menguji plat jangkarnya itu dengan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah F yang kita peroleh pada desain. Ya, desain turap kemarin kan kita dapatkan itu F-nya. Berapa F-nya? Jadi P allowable dibagi F itulah jaraknya. Ya. Nah, tadi kan kita juga sudah tentukan jaraknya kan, misalnya jaraknya sebenarnya 1,2 meter. Kalau kita masukkan di sini jaraknya berapa? Kalau jarak di sini ini misalnya adalah 1,5 meter, maka yang kita ambil itu sudah oke. Tetapi kalau S yang kita peroleh di sini misalnya 1 meter, maka ini harus kita koreksi lagi. Ini berarti harus 1 meter. Ini kita ulang lagi perhitungannya. Biasanya oke. Gitu. Ya, oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya terusin lagi. Ya. Nah, kemudian jang atau angkur yang kita hitung yang tadi itu adalah untuk tanahnya pasir. Nah, bagaimana kalau tanahnya clay? Nah, kalau tanahnya clay kita bisa menggunakan rumusnya ini. Ya. Kita bisa menggunakan grafik ini. Ya. Ya, ini untuk clay. Ya, jadi P ultimate itu ya adalah begini rumusnya. Ya, jadi tergantung kepada H dibagi H ini. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau H per H-nya itu sudah 15, ya, jadi kalau H dibagi H ini sudah 15, artinya apa ini? Artinya kan kalau H dibagi H ini semakin dalam. Kalau semakin dalam kita letakkan ini, ya mungkin nilai ini tidak banyak berubah. Ya, nilainya udah hampir sama. Ya, tapi tentu saja ini kan kok 15 itu kan, wah ini udah paling itu hanya di sekitar sini ya. Ya paling-paling sekitar sini biasanya. Oke, kemudian nah tahanan batas untuk tieback ya, ini kalau bentuknya seperti ini tadi tieback. Ya. Kemudian, nah kalau dia ini, kalau di sini pasir, maka kita bisa pakai rumusnya ini. Ya.
Dimana kalau kita lihat di sini ada tegangan vertikal rata-rata ya, tegangan vertikal rata-rata. Ya, tegangan vertikal rata-rata mungkin kita ambil aja misalnya ini ya di tengah-tengahnya ini, ya di tengah-tengahnya ini pada tinggi Z. Ya. Atau kita ambil di sini, kita ambil di sini, kita rata-ratakan juga boleh. Tapi biasanya sama aja kalau kita ambil juga di tengah-tengahnya. Nah, kalau dia di sini adalah clay, maka kita menggunakan rumusnya adalah ini. V dikali D, ya, dikali L dikali CA. CA ini adalah gesekan antara beton dengan tanah. Nah, ini bisa kita ambil CA-nya itu adalah sebesar 2/3 C. Di sini, nah, Fs kita ambil 1,5 sampai 2. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini nggak ada contohnya, tapi nanti ada PR-nya. Silakan dilihat PR-nya, dikerjain aja dulu. Mungkin minggu depan kita bahas kalau memang ada yang tidak bisa dikerjakan. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan.